Hey guys, welcome back to my channel. Jadi di video aku kali ini bakalan ada segmen baru yaitu misteri dan horor. Jadi personally aku memang suka nonton konten horor, bahkan dari SD, dari kecil aku udah suka banget baca komik dan novel horor. Nah, salah satu novel yang sering aku baca dari kecil itu adalah Goosebumps. Mungkin kalian anak-anak tahun 90-an pasti udah familiar banget sama novel yang satu ini kan. Jadi novel Goosebumps ini merupakan karangan dari R.L. Stine, dan karangan pertama itu di tahun 92, which is aku waktu itu baru umur 1 tahun. Dan beberapa waktu lalu Goosebumps juga diangkat ke film layar lebar. Kalau nggak salah judulnya Goosebumps 2 Haunted Halloween. Dan untuk mengenang masa kecil aku, di video kali ini aku bakalan bahas beberapa novel Goosebumps yang paling serem versinya Gramedia. Check it out. Cerita yang pertama itu judulnya The Scarecrow Walks at Midnight atau Teror Orang-Orangan Sawah. Jadi ceritanya ini berawal dari anak yang namanya Jody. Nah, Jody ini sering banget mengunjungi kakek sama neneknya. Nah, suatu hari Jody ini berkunjung nih ke rumahnya mereka dan kakek neneknya ini suka banget cerita horor ke Jody. Nah, suatu hari si Jody ini merasa ada yang aneh nih sama kakek dan neneknya, nggak kayak biasanya. Jadi mereka tuh terlihat lesu, letih, dan nggak kayak biasanya yang suka cerita sama Jody. Dan yang lebih serem lagi adalah si Jody kayak baru menyadari bahwa kok orang-orangan sawah di ladang jagungnya kakek sama nenek aku kok lebih serem ya. Dan parahnya lagi itu orang-orangan sawah hidup. Oh my god. Nggak kebayang lu main ke rumah kakek nenek lu dan tahu bahwa orang-orangan sawahnya hidup, men. Lu bakal kesana lagi nggak? Next, cerita yang kedua judulnya The Haunted School atau Hantu Penunggu Sekolah. Buat warga plus 62 nih ya, hantu di sekolah itu udah kayak cerita yang biasa. Dan mungkin hampir semua nih dari kita pasti pernah banget dengar cerita hantu di sekolah kita masing-masing. Entah dari kakak kelas kita, dari teman-teman kita. Mereka pasti pernah kayak gini. Lu tahu nggak di sekolah kita itu bekas ini loh, bekas itu loh. Di toilet sekolah ada ini loh, ada itu loh. Pokoknya udah cerita yang biasa. Jadi cerita ini berawal dari anak namanya Tommy. Nah, Tommy ini harus pindah sekolah gara-gara ayahnya menikah lagi dan dia harus pindah ke sekolah tersebut. Yang namanya anak baru, pasti hal pertama yang dia alami adalah mencari teman baru, which is itu nggak gampang, pasti lebih sulit lah dibandingkan mengenal teman yang sudah lama dengan kita. Nah, beberapa lama si Tommy ini mulai menyadari bahwa sekolahnya ini tuh ada yang aneh, banyak kejadian-kejadian yang menyeramkan terjadi di sekitar sekolah. Sampai pada suatu hari Tommy mendengar ada suara minta tolong dari bilik dindingnya. Dan ternyata peristiwa ini tuh mengarah ke tragedi yang terjadi 50 tahun lalu di sekolah Tommy yang baru. Nah, cerita yang ketiga judulnya The Haunted Mask atau Topeng Berhantu. Jadi ceritanya bermula dari anak yang namanya Charlie Beth. Dia ini sedang mempersiapkan diri untuk hadir ke Halloween party. Mereka biasanya menggunakan kostum, monster, hantu, dan lain-lain. Nah, si Charlie ini super excited banget buat datang dan sampai-sampai dia membuat topeng Halloween-nya sendiri. Nah, sesampainya Charlie di tempat party, ternyata apa yang dia inginkan itu terjadi dan dia menang sebagai best mask di acara tersebut, yang dia tuh nggak nyangka banget bisa menang sebagai topeng paling serem pada saat itu.
Dan bahkan teman-temannya sendiri sampai merinding melihat topeng yang dibuat oleh Charlie. Dan keanehannya terjadi adalah ketika Halloween itu sudah mau berakhir, si Charlie ini tetap menggunakan topeng yang dia pakai dari tadi, sedangkan yang lain mungkin udah dilepas. Dan kenapa Charlie masih menggunakan topeng dan tidak mau melepas? Dan cerita yang terakhir itu judulnya The Ghost Next Door atau Tetangga Hantu. Dan cerita ini bermula dari anak yang namanya Hannah. Dia ini tiba-tiba punya tetangga baru. Kenapa tiba-tiba? Karena si Hannah ini merasa bahwa baru kemarin rumah yang biasanya kosong, tiba-tiba keesokan harinya sudah ada tetangga baru yang tinggal di situ. Si Hannah ini sudah merasa ada yang aneh, karena tetangganya ini memiliki seorang anak laki-laki yang terlihat sangat pucat, bahkan lebih pucat dari mayat. Ditambah, semenjak Hannah memiliki tetangga baru, banyak sekali kejadian aneh yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Hannah. Hannah mulai berpikir, apakah tetangga barunya itu adalah hantu? Well, itu tadi beberapa cerita Goosebumps yang paling serem menurut Gramedia. Dan menurut aku sendiri, cerita Goosebumps yang paling aku ingat sampai sekarang adalah Bergaya Sebelum Mati. Coba deh kalian cek covernya yang Goosebumps zaman dulu, kalian bakalan ngerti Bergaya Sebelum Mati itu kayak apa. Kalau menurut kalian sendiri, cerita mana yang paling serem, atau bahkan ada cerita Goosebumps lainnya yang lebih serem dari list yang aku bahas di video kali ini? Dan I'm so sorry kenapa aku nggak bisa ceritain semuanya di satu video, karena aku pengen kalian baca langsung deh dari Goosebumps-nya, itu lebih seru, dan kalian bisa menghayal seserem apa cerita hantu yang ada di Goosebumps. Alright guys, thank you so much for watching and see ya on another video. Bye!